Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang masalah ziarah kubur memasuki bulan suci Ramadan, itu sama juga ya. Jadi kebanyakan orang itu melakukan ziarah kubur ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ya katakan mungkin itu, karena itu sudah menjadi lumrah, menjadi amalan kebanyakan orang. Pergi siram-siram, kasih kembang, dan kasih bunga. Iya, kepada kuburan. Dan dia khususkan memasuki Ramadan. Itu termasuk amalan yang tidak ada dalam syariat Islam. Tidak boleh kita mengada-ngada dalam beragama. Itu namanya mengada-ngada. Kita yang buat-buat. Dan Nabi SAW melarang kita beramal apa yang tidak ada tuntunannya. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan sebuah amalan lalu dia menyandarkan itu sebagai bentuk kebaikan, maka seluruh amalan itu tertolak. Dan orang yang mati tidak butuh disiram kuburannya. Tidak butuh. Biar kita siram dia satu lautan, tidak ada manfaatnya. Walaupun kita kasih bunga, kita kasih kembang, orang mati tidak butuh kembang dan bunga, tidak butuh. Orang mati itu butuh doa. Ya. Butuh apa? Butuh doa. Doa itu sampai kepada orang mati, mau kerabatnya mendoakan ataupun bukan kerabatnya sampai. Dan itu ijma' para ulama, doa itu sampai kepada orang mati. Termasuk sedekah. Dua itu yang sampai ijma' para ulama, doa dan sedekah. Walaupun yang mensedekahkan untuknya bukan kerabatnya. Walaupun yang mendoakan dia bukan kerabatnya. Kalau seandainya doa itu hanya kerabatnya yang sampai doanya, terus kenapa kita disuruh salat jenazah? Yang salat jenazah itu kerabatnya semua kah? Kan bukan. Iya tidak? Sekarang yang salat jenazah, kita salat jenazah ada doa tidak? Takbir pertama baca Al-Fatihah. Tidak ada baca doa istiftah. Tidak boleh baca doa iftitah dalam salat jenazah. Karena itu Imam Ahmad ditanya, gimana dengan orang yang baca doa iftitah ketika salat jenazah? Kata Imam Ahmad, subhanallah, saya tidak pernah mendengarkan salaf melakukan seperti itu. Jadi langsung baca Al-Fatihah takbir pertama. Takbir kedua baca apa? Baca salawat, seperti salawat dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim sampai habis. Takbir ketiga kan isinya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu. Allahumma ighsilhu minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Sampai akhir. Siapa yang salat? Ada orang dari kalangan kerabat, ada juga orang yang bukan kerabat. Tapi kata Nabi, siapa yang disolatkan 40 orang, maka diterima syafaatnya. Maksudnya diterima doanya. Apalagi kalau disolatkan oleh 100 orang. Yang penting kata Nabi syaratnya, yang mendoakan dia dan yang mensolatkan dia adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang salih. Maka beruntunglah seorang yang berteman dengan orang yang salih. Berteman dengan ahli sunnah, berteman dengan orang yang bagus akidahnya. Karena Nabi mempersyaratkan yang solat mendoakan dia adalah orang-orang yang bagus apa? Akidah dan tauhidnya. Itu pasti 40 orang. Coba antum bayangkan ya, kalau 40 orang ini sama-sama mengikhlaskan niatnya mendoakan orang yang sudah mati. Didoakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatlah dia. Di akhir doa itu Allahumma adkhilhu al-jannata wa a'idhu min adabin nari wa min adabil qabri. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga dan jagalah dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Coba kalau bayangkan ya, 40 orang doakan dikabulkan doanya. Dia akan terjaga dari azab kubur dan dari azab neraka. Dan ini dalil tentang pentingnya berteman dengan orang yang salih. Biar juga banyak yang salatkan 100 orang. Tapi apa? Yang salatkan itu kebanyakannya tidak salat. Nanti salat jenazah saja. Ya kan? Atau ada yang mensalatkannya tapi akidahnya ada akidahnya macam-macam, akidah menyimpang, sesat, ada yang syirik, ada yang kufur. Tidak bermanfaat doanya. Maka beruntunglah orang yang apa? Berteman dengan orang yang salih. Orang yang salih mendoakan dia itu luar biasa. Iya. Jadi doanya sampai ya. Iya, jadi tidak perlu dia ziarah kubur seperti itu. Dan mengkhususkan ziarah kubur itu termasuk bid'ah. Mengkhususkan hari tertentu, tanggal tertentu itu termasuk perkara yang tidak ada pertuntunannya dalam syariat.